Silahkan dimulai Mbak Siti Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jerman, selamat sore Indonesia. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Kotika Talk yang ke-160. Kali ini saya Siti Asia membawa pembawa acara, moderator hari ini yang akan mengajak teman-teman semuanya untuk keliling dunia dengan puisi bersama Ibu Atrida Pulungan. Saya akan membacakan CV-nya. Mbak Bu Atrida Pulungan itu lahir 25 April 1982, adalah sastrawati dan birokrat berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar dan terhimpun dalam berbagai antologi. Bu Atrida merupakan pendiri Lentera Pusaka Indonesia. Dia kerap diundang dalam perhelatan berskala nasional dan internasional, di antaranya Ubud Writer and Reader Festival 2014, Borobudur Writer and Culture Festival 2018-2019, dan Paris Peace Forum 2019 sebagai sastrawati yang mempromosikan perdamaian melalui sastra dan budaya dengan mendirikan komunitas Indonesia Peace Youth Corps, Perdamaian Pemuda Indonesia 2018. Beberapa kali dia meraih predikat pemenang dalam sejumlah kejuaraan. Atrida Pulungan tercatat sebagai salah satu staf di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Beberapa puisi diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Turki. Atrida meraih anugerah Merayu Edward 2019 sebagai tokoh perempuan berkarya dan berprestasi dari Pusat Kajian Peradaban Melayu 2019. Nama dan kiprahnya tercatat dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia, terbitan Yayasan Hari Puisi 2019. Pada tahun 2020, Atrida menerima anugerah ASN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 2020, mewakili Sekjen DPD RI, kategori Future Leader, pemimpin masa depan dengan inovasi kolaboratif governance dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Masa pandemi COVID-19 dengan model pentahelik. Oke, ini adalah CV Mbak Atrida. Silahkan Mbak Gana memutarkan videonya sambil menunggu Bu Atrida. Monggo Mbak Gana. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman yang hadir. Ada Pak Sutiono, Bahrudin, dan apa lagi nih? Nanti Eka mungkin akan bergabung ya. Pokoknya yang setia banget. Aku nunggu nih bulan depan semoga jadi yang ada Koteka Trip di Banjarmasin. Wah, pasti seru deh. Kalimantan kan bagus banget. Sembari aku kutak-kutik ya, aku akan putarkan video dari Mbak Edrida. Karena Mbak Edrida ini ternyata udah masuk Wikipedia, keren banget. Nah, ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrida Pulungan. Saya bekerja di staf Sekjen DPD RI. Saya memilih jalan pengabdian sebagai abdi negara dimulai dengan di antara dua pilihan ketika saya mendapatkan beasiswa Fulbright ke Amerika, hingga akhirnya saya berikhtiar dan memilih jalan menjadi ASN di tahun 2011. Kemudian saya berkarir di bagian analisis aspirasi daerah, hingga kemudian di bagian penulisan tim pidato Ketua DPD RI, kemudian berpindah di Humas, memperkenalkan DPD RI, hingga akhirnya saya ditempatkan di bagian penyerapan pelayanan teknis dan akan direkomendasikan menjadi analis kebijakan muda. Pada saat saya menerima anugerah ASN Kemenpan RB untuk 10 nominator, saya sangat merasa
terharu, bahagia, dan bangga karena bisa membawa lembaga saya memperkenalkannya kepada masyarakat dan juga dunia. Saya memiliki 5 inovasi. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi kreatif daerah berdasarkan pentahelix, di mana ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media. Karena semua itu harus bersama-sama bekerja untuk membangun ekonomi kreatif daerah. Karena di masa pandemi ini kita mengetahui bersama karena adanya pembatasan skala sosial, maka masyarakat dan pemerintah segenap sektor harus bersama-sama keluar dari kondisi ini dan melakukan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, saya membantu secara profesional administrasi dan keahlian kepada anggota DPD RI yang ada di seluruh Indonesia, termasuk 34 provinsi, karena mereka adalah membawa pesan aspirasi masyarakat daerah. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa rancangan undang-undang ekonomi kreatif daerah ini adalah dilaksanakan oleh inisiasi dari anggota DPD RI Komite 3. Itu tadi Mbak Edrida pernah menjadi ASN tahun 2020 terbaik ya. Kemudian aku ingin bagaimana dia bisa membacakan puisi. Bentar. Eislaufen ist meine Leidenschaft. Und wenn ich Ini sih bukan salah, maaf. Ini ya. Dan ini di meja adalah beberapa buku yang sudah dibuat oleh Mbak Edrida, buku-buku puisi, buku-buku sastra ya. Makanya dia memecahkan muri sebagai wanita Indonesia pertama sastrawati yang keliling dunia dengan puisi dan sampai mengirimkan puisi perdamaian ke, kalau nggak salah, ke Paris ya. Di mana di sana adalah ada United Nation, ada PBB. Suaranya nggak kedengar ini, Mbak, kan Nggak di kedengeran ya. YouTube. Iya. Mungkin memang begitu ya anunya. Ini sudah nyala tuh. Sudah nyala. Oh, coba aja. Mungkin cari yang lain. Nah, aku cari yang lain. Merida Pulungan. This is my poetry about some of the congratulations for the ambassador and hopefully it's running. Inshallah. Okay. Hanya itu aja ya. Sebentar. Yang lainnya. Berarti puisinya pakai bahasa Inggris juga ya? Bahasa Inggris juga. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Banyak pertanyaan sebenarnya. Bagaimana Bu Adrida itu bisa keliling dunia dengan puisi? Itu kan menarik sekali. Kemudian S3 ilmu pemerintahan 2019 sampai sekarang. Pendiri Lentera Pustaka Indonesia, penulis Annual Book Darwin High School Australia 2006, dan penulis Celebrating Peacemaking Policy Yusuf Kala yang dilaunching di Istana Wakil Presiden pada tahun 2019. Kemudian puisinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Turki. Aktif menulis di majalah Senator, Jurnal USA, dengan membatin kaji, harian analisa, simbol, tabloid inspirasi Asia, dan storyteller online magazine Singapura, Our Better the World. Seputar pendidikan, ekonomi, pemudaan, hubungan internasional, lingkungan, dan perempuan. Penulis juga menjadi autor beberapa puisi berbahasa daerah, Mengenal Rindu di Tangan Angkora Mandailing, dan aktif membacakan karyanya dalam Undangan Dubes Maroko, FAB, IAICWA, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pusat Budaya Amerika,
DPR RI, Universitas Trisakti, Universitas Bung Karno, STIE Tazkiyah, Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga menerima Melayu Award dari Pusat Kajian Peradaban Melayu pada 30 Desember 2019 di Jakarta sebagai tokoh perempuan berprestasi dalam penulisan puisi Melayu dan aktivis perdamaian dunia serta mendapatkan anugerah Top 10 ASN Kemenpan RB kategori pemimpin masa depan tahun 2020. Sekarang beliau bekerja sebagai analis kebijakan ahli muda di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Cari lagi yang lain. Itu tadi pembacaan biografinya ya. Iya, tadi biografinya. Sekarang mungkin puisinya Ya, ya. isinya. Ini kok nggak bisa dihubungi ya. Yang tahun lalu juga begitu sama Mas Oni. Datang tuh telat. Lama banget. Gimana ya? Ini mungkin ya. Ya, coba. Kayaknya waktu di Vietnam. Hello friends, my name is V. I'm from Vietnam. Yeah, so we are here today for the Google of Jakarta, Indonesia. I want to talk sometimes because many years ago we are in ASEAN when 1967, yeah. And on 7 August was the ASEAN was won by our founders from Indonesia and some of the people from the election. So we are stuck with here. Hello everyone. Everyone. Yeah, welcome to Jakarta, Indonesia. It's still capital city, and we have some of the program we remove our capital city to Kalimantan or Borneo. So like this, for me, when we are some kinds of especially programs, everybody knows that there is no food, and I know the song Hello Vienna, and then the food, yeah, and like the four, like the noodles, yeah. What did you ever first time that your students or you ever given an accent? So my major is international relations. Yeah. This is the reason why I learned about many countries around the world, especially so very the first time I go to school, their high school, secondary school, I expected to learn about countries. So this is the reason why I know the Asian country. Yeah, I see. So from so Vietnam first, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia. Oh, nice. Cambodia, Malaysia is much, yeah. And then the question you come to Japan, what's your ambition? What do you see in Japan? So first of all, the people in Japan is very I want to say that are willing to help me whenever I just go to the airport. Yeah. And then the food in Japan is diverse. I try many local food and the fragrance, they're well prepared, well served for me. As well as the gesture. Yeah, of course. Yeah. The way that I can relate to because in Vietnam we also have the traditional one. Yeah. The buildings, the architecture. Yes. As well as the religious, really interesting. Oh, yeah. So, like, from the generations of open up the global city, IT, so you can see some of the young people. So, what is the different trend between the Vietnam youth and also the Indonesian youth? What do you see? And because it's so fun. Okay, so when it comes to the teenager, the youth, the two countries, of course we are different, but we also can sit down there because we are. Oke, kita coba lihat untuk acaranya dia yang bukan salah.
yang pakai baca puisi ya. Saya ada surprise langsung dari kantor Google. Ini ada ibundanya Putri Aryani loh. Dan malu-malu loh. Nah, sekarang kita siap ya. Nah, ini disuruh ke Papa. Sebentar. Saya ada surprise langsung dari kantor Google. Ini ada ibundanya Putri Aryani loh. Dan malu-malu loh. Nah, sekarang kita siap ya. Nah, ini disuruh ke Papa. Sebentar saya maunya Mama. Bentar. Atau mungkin Instagram aja ya, Edrida. Ini aku sudah telepon berapa kali nih? Oh, ya. Ini adalah mungkin harus mencari dulu. Kebanyakan video-video itu eh, dia dia itu keliling dunia dan bertemu teman-teman gitu ya. Terus menceritakan pertemuan-pertemuan itu. Tidak ada suaranya ya, sebentar, sebentar. Ini ada puisi tapi nggak ada suaranya nih. Ini misalnya adalah acara dia ketika dalam acara Old and New di Depok. Ini membacakan puisi pesan damai bumi. Ini barusan kemarin ya, akhir tahun. Kemudian kalau dia dia kan kerja di DPR ya, ketika dia berkunjung ke luar Ya, negeri, dia selalu memamerkan buku-buku puisinya. Makanya dia banyak sekali penghargaan, piagam karena puisinya dan bukunya tersebut. Dan untuk Muri itu karena dia adalah satu-satunya orang Indonesia ya yang mengirim ke mana-mana begitu. Jadi mungkin dikenal orang. Kalau orang Indonesia kan hanya di lokal aja. Dia karena aksesnya iya. bagus dengan DPR dan dengan luar negeri, dengan kedutaan-kedutaan, konsulat dan lain sebagainya, makanya dia dikenal lebih banyak begitu ya. Sebentar. Aku lagi nyari Nah, yang dia kerja di lagi Pak Sutiono menulis kerja di DPD RI, DPD RI ya, bukan DPR. betul DPD RI. Terima kasih Pak Sutiono. Ini waktu baca puisi. Tapi nggak ada suaranya ya, aku tuh bingung ini suaranya di mana nih? Itu masih out, suaranya itu nggak Harusnya gitu. sih keluar karena kan original audio di ini di Instagram kan aku Ya, buka tapi kalau ini dia eh, eh, kalau dengar aku suaranya lihat kan itu harusnya dengar suaranya dia dong. Ini kenapa enggak ya? tandanya masih coret, tandanya suara itu masih dicoret. Jadi coret sebentar. Di sini di bawah. Aku nggak tahu. Kena di bawah, di Bentar. bawah. Ini Coba. nih. Telusur jalan dengan tasbih di Ya, puncak ketinggian 1929 di atas permukaan laut. Bersemi di hijau dedaunan laksana layar kapas yang memudar membius di kedalaman kalbu. Sepotong surga jatuh di tanah Winterzoo, negeriku yang disinggahi Eropa di abad lalu karena keindahan alammu. Pucuk-pucuk daun pinus menyapa, ranting-ranting eksotis disertai kabut tebal dan tipis. Selimut hijau dalam busur jalan menapak, menembus rimba sang waktu. Embun berbisik pada burung-burung, menyaksikan seorang ibu membawa seikat kayu kering di pundaknya. Pertama saya merasakan bahwa alam itu memberikan inspirasi. Tahun 2014 saya memenangkan lomba pertama cipta. Bentar ya, mungkin yang tadi aku putar lagi. Mana tadi yang puisi? Ini orangnya nggak datang-datang, kenapa ya? Lupa kali ya. sibuk, Tidak sih, karena terlalu jam banyak. 14 dia ada acara. Makanya jam 15 itu acara Kotika dia nggak datang. Nah, tapi kan ada acara jam 16. Aku sudah bilang nanti besok CV-nya mau dibacain Mbak Siti gitu. Harusnya dia tahu jam 16 itu.
Atau karena kebanyakan acara ya. Jadi kemana-mana acaranya banyak. Bentar ya, teman-teman sabar. Aku sendiri juga bingung kalau narsum nggak ada. Kalau dia tahu begitu, aku ganti sebagai narasumber begitu supaya ada yang ngisi gitu. Kalau begini kan berantakan ya, kredibilitasnya kurang ini. Mungkin harus ke depannya hati-hati lagi. Bentar. Itu dia juga ke pedalaman Kalimantan. Dia itu juga membacakan puisinya. Dan panglima-panglima yang ada di Kalimantan itu juga ikut baca puisi. Itu keren banget sebenarnya ya. Karena kan kalau orang pedalaman itu kan biasanya nggak gampang ya untuk masuk ke sana. Dan tentunya kepercayaan dari ini foto waktu dengan Pak Menteri Pariwisata ya, Mbak Edrida. Jadi dia itu sebenarnya pengalamannya banyak banget, penghargaannya juga banyak banget ya dari ASN 2020, kemudian MURI dan piagam-piagam yang didapatkan dia karena menulis puisi dan membacakan puisi di seluruh dunia dan mengirimkannya ke seluruh dunia. Nah, lihat lagi apakah ada pembacaan puisinya dia yang ada di luar negeri atau di Kalimantan tadi ya. Sebentar. Kok bisa ya? Cuma karena puisi sampai Iya, bisa mungkin keliling ke karena dunia sastra gitu ya. itu kan mendunia, Mbak. Jadi jarang orang Sastra, yang oke. sastra Indonesia itu ke luar negeri kayak apa sih? HB Yasin kayak yang zaman-zaman dulu gitu sampai ke Belanda begitu ya. Kalau yang kita itu kan misalnya lokal aja. Dia bagus, dia tahu kalau dia bisa bahasa Inggris, dia bisa menembus ke luar negeri. Nah, ini adalah salah satu narasumber Koteka Talk yang pernah kita jadikan narasumber dan ini Ibu Dubes Kensi ya. Kalau nggak salah di Ceko itu Hmm. juga mendapatkan satu buku beliau karena beliau juga suka puisi kalau nggak salah. Jadi aksesnya dia itu sudah bagus di DPD RI, kemudian dia banyak kesempatan ke luar negeri, kemudian dia bisa bahasa Inggris, kemudian dia juga aktif di kegiatan-kegiatan puisi sastra di Indonesia di tingkat lokal Jakarta, dan dia juga mendistribusikan bukunya tidak hanya di tingkat lokal ya, tetapi juga di tingkat internasional. Sampai akhirnya dia menulis buku perdamaian, yang perdamaian itu kan sangat universal dan internasional sekali, dia mengirimkan ke PBB, dan PBB tentu saja melihat mungkin ya. Frida, I hope you come to UN, New York City, and Pakai bahasa Inggris. Ya, yes, and puisinya pakai bahasa Inggris. bye-bye. Oh, Frida. cuman begitu aja sebentar. Dan dia mendirikan satu komunitas namanya Lentera Pustaka. Itu juga tentang puisi, tentang buku. Bentar, ini puisi, ini mungkin ya. 1, 2, 3. Halo, my name is Satya Orman. Now I'm bringing batik red colors from Batik Tiga. And now these very colors Indonesian and American flags. Hopefully one day we can promoting batiks as a traditional textile to Indonesia and also the young generation from America. Tentang batik ya, sebentar. Jadi dia banyak kunjungan-kunjungan ke kedutaan, ke konjen, ke perwakilan-perwakilan luar negeri di tanah air di Jakarta. Kemudian dia sendiri juga dikirim DPD RI ke seluruh dunia. Jadi memang di lokal dia bagus, di internasional dia juga ada koneksi banyak. Ini bagus sekali. Ini waktu dia umroh ya, sebentar. Ini yang dari Kalimantan tuh keren banget, aku nggak nemu nih. Aku baca ya. Ini waktu dia baca parade puisi di Tebet Eco Park dari satu pena DKI Jakarta. Jadi dia kemana-mana ikut bergabung dengan para sastrawannya. Dan ini adalah piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia yang diberikan sebagai Masya sastrawati Allah. Indonesia pertama yang karya bukunya dipajang di perpustakaan Paris Peace Forum karena tentang perdamaian ya, Peace Forum. Hmm. Kemudian mungkin juga dia punya koneksi bagus di Wikipedia sehingga
profil dia itu ditulis di sana karena tidak semua orang bisa ditulis di profile ya di Wikipedia, tetapi mungkin banyak orang yang intens ke dia, makanya dia masuk ke sana. Nah, ini karaoke ya, bukan puisi. Sebentar aku cari yang puisi. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi Mbak, bisa dicek? Ini sudah jam 11:05. Jadi Kurang 5 menit ya, sebentar. Aku cari lagi yang puisi, habis itu silahkan ditutup ya. Silahkan ditutup sama Mbak. tunggu jam Nah, ini nih, sepuluh ini tiga waktu dia ada di Kalimantan ya, jadi dengan panglima-panglima di pedalaman ya, sampai aku Ya. itu sampai ini waktu panglimanya baca puisi nih. Peradaban manusia Sungai Krayan, karya Edrida Pulungan. Pucuk daun belaban, daun tep menari-nari embun berbisik pada burung-burung main. Semut terak hitam bermusyawarah di pagi hari di hutan Bekilau. Pohon berjaka teteskan air, melepas dahaga selama perjalanan. Leluhur menitipkan hutan pada generasi peradaban manusia. Itu tadi ya, jadi dia ada di pedalaman. Seperti ini ya, di hutan. Bisa dikonsumsi, bisa dikonsumsi juga. Banyak tanaman obat, juga satwa fauna di hutan Krayan Malinau, Kalimantan. Jadi orang-orangnya masih ini alami banget ya, memanfaatkan kekayaan bumi alam Indonesia. Oke. Ya, jadi dia banyak sekali acara-acara internasional dengan orang-orang seluruh dunia dari DPD RI. Ini dengan ambasador Manoy dan India. Dan banyak sekali duta besar misalnya dari Amerika, dari Eropa. Ini dengan Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Bentar lagi, setelah satu ini mungkin kita akan segera tutup saja acaranya ya. Nggak bisa kan, harus lagi ya gitu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun ketika diberikan kata sambutan ini. Jalan-jalan ke Sungai Kayan. Jangan lupa menunggu air surut. Jika ingin menjadi generasi terdepan, membangun peradaban, mari kita belajar. Nggak bisa kan, harus lagi ya gitu. Ini sedang membacakan pantun di Kalimantan. Baik, mungkin saya sudahi acara yang tentang Mbak Edrida. Silahkan Mbak Siti. Suaranya masih ditutup Mbak Siti? Ya, silahkan. Waktunya tinggal 2 Oke, menit lagi Mbak. teman-teman semua. Ya, oke teman-teman semua. Sayang sekali Bu Adrida tidak bisa hadir, tapi terima kasih kepada Mbak Gana yang telah membantu saya untuk memaparkan YouTube-nya dan pembacaan puisi yang bisa kita dengarkan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas kehadirannya. Kita akhiri saja sampai di sini. Karena waktu sudah tidak memungkinkan. Terima kasih dan salam weekend. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati weekend ini. Terima kasih. Selamat Terima kasih meninggalkan Mbak Siti, terima rumah. kasih Pak Sudiono, terima kasih Pak Rudin. Have a Terima kasih nice Pak weekend Bahrudin. ya. Terima kasih. Ya, Oke. terima kasih.